tekan tombol shutter, flash ini kan menyala. Karena ini mata kucingnya kita aktifkan, maka dia akan menyala. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang mata kucingnya ini kita matikan. Nah, sekarang mata kucingnya kita matikan kan. Sekarang kita mau memicu untuk menghidupkan flash ini menggunakan flash eksternal, tetapi mata kucingnya ini, slave-nya ini kita matikan. Kalau kita matikan, hasilnya seperti ini. Halo, ketemu lagi dengan Akalili Fotografi. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan lighting dari lampu studio ya. Kita gunakan pada saat di studio maupun kita gunakan pada saat kita bertugas di lapangan, misalnya pada saat kita bertugas foto wedding ya, di pelaminan dan segala macamnya. Banyak pertanyaan dari teman-teman Sobat Akalili yang menanyakan bagaimana sih Bang cara menggunakan lighting ini, dan bagaimana juga cara menyambungkan atau memicu flash ini supaya hidup, bisa menggunakan dengan trigger atau bisa menggunakan dengan lampu flash eksternal. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, langsung saja ditekan tombol subscribe-nya ya, biar tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Dan begitu juga buat teman-teman yang sudah mengikuti channel Akalili dari awal sampai sekarang ini. Jika video ini ada manfaatnya, jangan lupa mohon dukungannya untuk men-share atau untuk membagikan link-link video Akalili kepada teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lainnya bisa belajar, fotografer pemula bisa belajar bersama kita supaya fotonya menjadi lebih baik. Oke, untuk tidak berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan dari dasarnya dulu ya, penggunaan flash atau penggunaan lampu studio ini. Oke, di sini kita ada dua lampu studio ya. Yang ini mereknya Starlet, yang ini mereknya Baselag. Jadi ini flash studio murah ya. Jadi harganya cukup terjangkau. Jadi kalau teman-teman mau mulai dari awal ya, memperhitungkan budget, jadi tidak masalah kita membelikan lampu-lampu yang sesuai dengan budget kita, tapi mempunyai hasil yang kalau kita bisa menggunakan, hasilnya akan maksimal. Oke, untuk mempermudah supaya kita dapat lihat flash ini menyala atau tidak, kita kasih aja payung dulu ya. Jadi biar teman-teman bisa tahu flash ini nyala atau tidak. Oke, contohnya seperti ini ya. Oke, jadi nyala, jelas di situ. Oke, dan saya akan menjelaskan secara detail dari tombol-tombol yang ada di lampu studio ini. Kita mulai dari tombol power. Oke. Nah, tombol power ini seperti biasa untuk menghidupkan lampu ini dengan tombol P-cell. Tombol P-cell ini untuk mengaktifkan fungsi dari mata kucing nih, mata kucing yang merah ini ya. Jadi untuk slave dari lampu ini. Jadi kita untuk menghidupkan lampu ini kita menggunakan flash eksternal, kita bisa menghidupkan lampu ini. Atau kita matikan V-cell ini, mata kucingnya. Ini flash eksternal kilatan tidak bisa menghidupkan lampu ini, tetapi nanti kita coba satu persatu ya. Tetapi bisa kita menggunakan dengan trigger. Oke, selanjutnya tombol bus ini indikator suara yang dihasilkan dari lampu ini ketika lampu ini menyala. Seperti tadi ya, ketika kita hidupin maka dia akan menyala. Oke, yang selanjutnya ini ada tombol model. Tombol model ini berfungsi untuk menghidupkan lampu continuous lights yang ada di lampu studio ini, untuk gunanya untuk
focusing, untuk mencari fokus, atau untuk menambah intensitas cahaya yang ada di ruangan pada saat kita melakukan sesi pemotretan. Yang selanjutnya ada tombol tes. Nah, ini kita mau tes lampunya hidup atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada tombol. Ini tombol untuk kita membesarkan atau mengecilkan kekuatan dari power lampu ini. Di sini indikatornya ada 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, dan 1/11. Seperti biasa kalau di flash, angka yang lebih kecil itu maka power dari flash itu akan semakin besar mengeluarkan cahaya. Begitu juga di sini kalau kita naruh di 1/1, ini cahayanya akan sangat besar sekali sesuai dengan watt yang dihasilkan dari lampu ini. Lampu ini ada sekitar 200 watt. Jadi ini coba kita sedikit aja. Kalau ini silau banget. Nah, misalnya ini. Oke. Nah, sekarang setengah. Tutup matamu. Oke, lebih besar lagi ya kalau kita lihat di layar monitor ya, intensitas cahayanya. Oke, seperti itu. Saya lanjutin yang kedua ini. Ada lampu studio juga. Ini harganya lebih murah lagi, wattnya lebih rendah lagi, cuma 150 watt. Ini dia tidak mempunyai satu tombol, yaitu tombol buat slave. Jadi dia tidak mempunyai tombol buat slave. Jadi di sini dia ada power buat kekuatan lampunya, sama ada tesnya tadi. Tadi yang dia nggak punya suara, tapi suara yang tadi kita matiin sebelah dulu ya. Oke, jadi dia hidup nih. Ada tombol model juga buat lampu, cuma ini lampunya sudah mati. Nah, jadi bedanya ini tidak punya suara indikator bahwa flash ini nyala, sama dia tidak ada tombol untuk mematikan slave atau mata kucing dari lampu ini. Oke, bagaimana teman-teman semua sobat Akalili, sudah paham dari penjelasan saya tadi ya? Jadi saya harapkan sudah paham dari kegunaan tombol-tombol yang ada di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya, banyak yang sering bertanya ke DM saya, di komentar YouTube atau di WA, Bang, bagaimana cara untuk kita menggunakan flash ini, atau memicunya, atau menyambungkan dari flash eksternal untuk bisa dari kamera supaya pas dicepret flash ini menyala. Itu bagaimana caranya? Nah, ada berbagai macam cara. Salah satunya dengan kita menggunakan trigger. Nah, misalnya contohnya pada flash ini ya. Jadi ini, oke, kita dekat lagi sini. Nah, jadi tombol yang V-cell ini, kalau kita hidupkan ini maka kita menggunakan trigger atau kita menggunakan flash ini bisa nyambung. Nah, kita contohnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita aktifkan karena ini ada tombol dari slave-nya V-cell ini, maka kita sekarang mau mengaktifkan dari fungsi mata kucingnya. Ini sensor mata kucingnya ini kita aktifin. Oke, nah kita aktif ini ya. Pada saat flash ini menyala, misalnya kita mau moto objek ya. Nah, flash ini menyala, ini dia akan menyambar. Mata kucing ini akan membaca kilatan dari flash eksternal ini, dia langsung mengikutinya. Contohnya seperti ini ya. Nah, nampakkan itu ya? Apa itu ya? Jadi pada saat kita tekan tombol shutter, flash ini kan menyala. Karena ini mata kucingnya kita aktifkan, maka dia akan menyala. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang mata kucingnya ini kita matikan. Nah, sekarang mata kucingnya kita matikan kan. Sekarang kita mau memicu untuk menghidupkan flash ini menggunakan flash eksternal, tetapi mata kucingnya ini, slave-nya ini kita matikan. Kalau kita matikan, hasilnya seperti ini. Nah, dia tidak menyala. Jadi walaupun flash ini nyala, walaupun ada sambaran kilat,
ini flash ini tidak mau menyala karena mata kucingnya ini kita nonaktifkan atau kita offin. Nah, seperti ini. Nah, kalau pada saat mata kucing kita nonaktifkan, tidak berfungsi, nah ini bagaimana caranya Mas untuk bisa menggunakan flash ini? Nah, itu caranya kita dengan menggunakan yang namanya trigger. Nah, jadi kalau kita flash ini tidak mau diganggu dengan kilatan-kilatan yang lain, contohnya pada saat kita moto di wedding atau di mana, kita nggak mau terganggu dengan kilatan flash dari kamera lain atau dari kamera, misalnya dari kamera pihak keluarga ada menggunakan flash, itu kalau kita aktifin slave-nya, mata kucingnya, pasti itu pada saat mereka moto pasti lampu ini tetap ikut hidup juga kalau slide-nya ini kita hidupin. Nah, kalau kita ingin matikan slide-nya, nah itu kilatan apapun seperti yang tadi kita contohkan, nah dia tidak mau menghidupkan lampu studio ini. Jadi ini makanya kita membutuhkan yang namanya trigger. Oke, sekarang kita pasang trigger. Nanti kan. Sekarang kita pasang trigger. Biasanya kalau teman-teman semua beli lampu studio seperti ini, biasanya dapat kabel seperti ini ya. Ini kabel buat memasang trigger. Jadi, ini ada dua trigger, receiver dan transmitter. Dari transmitter itu pemicu untuk menghidupkan trigger yang satunya, yaitu biasa disebut dengan receiver atau penerimanya. Jadi nanti yang pemicunya ini kita letakkan di atas hot shoe kamera, yang satunya ini kita letakkan di karena dia menerima, jadi kita letakkan di lampu studionya ini. Nah, jadi kalau trigger apa aja bisa digunakan, tapi kebetulan ini saya menggunakan trigger YN622N. Nah, trigger ini bisa berfungsi sebagai receiver dan transmitter, sebagai pemicu dan sebagai penerima. Jadi kalau ini kita bebas mau naruh di mana, ini taruh kamera boleh, ini taruh kamera boleh. Jadi dua-duanya bisa, fungsinya bisa jadi ganda, bisa penerima atau bisa jadi transmitter atau pemicunya. Tapi ada trigger yang harga-harga yang 200-300 itu biasanya fungsinya masing-masing. Transmitternya satu, receivernya satu, pemicunya satu, untuk penerimanya satu. Jadi penerima tidak bisa jadi pemicu, pemicu tidak bisa jadi penerima. Tapi khusus untuk trigger ini, YN622N ini fungsinya bisa digunakan kedua-duanya, maksudnya bisa berfungsi sebagai pemicu transmitter dan bisa berfungsi sebagai receiver atau penerima. Oke. Jadi ini kita bebas taruh di mana. Kalau receiver ya kita taruh receiver, kita taruh ya di sini. Nah, yang satu lagi kita letakkan di kamera. Ya. Nah, sekarang yang tadi kan ininya sudah kita matikan. Mata kucingnya ya. Jadi ketika ada sambaran flash seperti ini, ini lampunya tidak nyala nih. Oke, kalau nyala dia pasti bunyi pip, gitu kan. Ini kalau kita aktifkan, dia nyala. Oke, sekarang kita matikan. Nah, kalau kita matikan caranya dengan kita menggunakan trigger. Nah, coba kita tes menggunakan trigger ya. Dia nyala. Pemicunya dari sini. Sini lampunya juga nih, lampunya ini. Oke, nih kita coba ya, kita cepret. Nah, tuh lampunya nyala ya. Oke, nyala. Jadi ini yang bisa nyalakan cuma kita sendiri dengan menggunakan trigger. Jadi kilatan-kilatan lain atau orang yang menggunakan flash atau menggunakan flashlight kita, maksudnya ada misalnya keluarga atau adik pengantin menggunakan kamera dengan flash eksternal, maka lampu kita tidak terganggu. Tapi kalau kita menghidupkan lagi flash fungsi slide-nya ini,
pisselnya ini kita hidupin lagi. Nah, jadi dua-duanya ini bisa berfungsi juga. Oke, kita pakai trigger bisa hidup kan. Nah, kita pakai ini pun bisa. Nah, jadi dua-duanya bisa. Ketika kita mengaktifkan mata kucingnya, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan trigger, bisa menggunakan flash, bisa menggunakan trigger. Mungkin sampai di sini kira-kira sudah paham belum? Jadi kenapa saya sukanya menggunakan flash? Oke, kalau saya senangnya menggunakan flash, nah itu pun saya gunakan ketika saudara dari pengantin atau teman-teman dari pengantin tidak ada yang menggunakan flash. Tetapi kalau ada yang menggunakan flash, otomatis saya menggunakan trigger gitu. Karena kalau menggunakan flash ini enaknya apa? Ketika kita lampu ini di luar jangkauan kita udah flash ini udah tertancap di bodi kamera kita, sehingga kita bisa menggunakan flash ini sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Oke, sampai di sini. Masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Seperti itu ya. Oke. Nah, lanjut lagi ke lampu yang sebelah ini. Oke. Lampu yang sebelah sini kan tidak ada fungsi dari mematikan mata kucingnya. Ini apa? Mematikan apa? Slave-nya. Jadi fungsinya kalau yang di sini kita bisa menggunakan trigger dan kita juga bisa menggunakan flash. Kita coba. Oke, hidup dia ya. Nah, jadi Mas, aku nggak mau sekarang aku menggunakan trigger, misalnya kan? Oke, kita coba lagi menggunakan trigger ya. Hidup ya. Nah, hidup. Kita menggunakan trigger dengan menggunakan flash pun, nah hidup juga. Jadi ini fungsinya sama seperti ketika kita mengaktifkan mata kucing yang ada di lampu studio ini, sama seperti ini. Jadi dia tidak bisa ada tombol fasilitas untuk mematikan slave-nya atau mata kucingnya, kita tidak bisa matikan. Gimana cara untuk mematikannya? Cara untuk mematikannya, jadi ketika kita ingin menggunakan trigger tapi tidak mau flash orang lain menyambar di lampu ini, maka solusinya mata kucingnya ini mata kucingnya ada berada di sini ya. Ini kita tutup dengan lamban. Mana lamban tadi? Oh ini ya. Oke, sekarang kita tutup. Jadi kita tutup dengan lamban. Oke, seperti ini kita tutup ya. Oke, jadi teman-teman semua, kalau lampu flashnya nggak ada fasilitas untuk mematikan slave atau mata kucingnya, maka mata kucingnya ini kita tutup dengan lakban seperti ini nih, deketin. Oke, kita tutup nih mata kucingnya. Kalau sudah kita tutup ini, ketika flash menyala maka tidak akan menyambar lampu. Nah, seperti ini. Nih flash dia tidak menyambar ya. Nah, nih kita kasih flash. Jadi ketika kita menggunakan trigger, mundur sedikit. Oke, tadi kapan? Nyala ya. Oke, jadi kalau kita ingin menggunakan triggernya saja, maka mata kucingnya atau slave-nya ini kita lakban warna hitam. Sensor ini atau mata kucing ini tidak membaca flash yang ada di sekitar, sehingga lampu ini tidak menyala, dan menyalanya dengan kita menggunakan trigger. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Untuk next video mungkin kita akan menjelaskan bagaimana menggunakan flash ini pada saat untuk pemotretan. Jadi nanti akan saya kasih tahu, akan saya share teknik-teknik dari menggunakan flash ini. Nanti bisa kita menggunakan alat tambahan seperti payung, atau menggunakan softbox, atau kita dengan menggunakan teknik bouncing, atau posisi-posisi lighting yang bervariasi yang kita bisa sharing nanti untuk next videonya. Untuk video ini pengenalan dulu dasar-dasar
lighting ini ya, tombol-tombolnya, dari cara menggunakannya dengan kita menggunakan trigger maupun kita menggunakan flash eksternal. Jadi saya harapkan teman-teman semua sudah paham ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, jangan segan-segan ya untuk mendukung channel ini dengan men-share video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa di like, di komentar ya yang positif, untuk supaya videonya bisa di-up ya, supaya bisa tersebar luas lagi. Dan semoga ada manfaatnya buat sobat Akalili yang baru bergabung. Selamat bergabung. Dan saya doakan semoga semua sobat Akalili selalu sehat selalu dan sukses selalu. Oke, sampai di sini dulu. See you next time. Dadah.